Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasanya, aku mau ngucapin makasih dulu nih buat kalian yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, selamat datang ya, salam kenal, aku Winda. Malam ini aku mau lanjutin nyeritain kisah horor yang kemarin malam dengan judul Penunggu Gunung Salak Part 9, yaitu Usaha Meloloskan Diri. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Iren, Musa, dan Amel yang menyadari bahaya berlari mendaki ke shelter 6 untuk meloloskan diri. Jalur di shelter ini semakin sempit, curam, dan berbahaya. Aku tak berani melewatinya. Amel urung untuk melangkah melihat medan yang terjal. Ia dilanda kepanikan dan juga ketakutan sama seperti di shelter-shelter sebelumnya. Ia takut jenglot tersebut akan menangkapnya dan menghabisinya. Tapi untuk melarikan diri sejauh mungkin ia juga tak punya nyali. Jalur yang curam dan terjal menimbulkan kengerian baginya. Ia takut kalau terpeleset, jatuh dan mati. Itu saja yang terus terlintas di otaknya. Kau harus, atau kita akan mati dihabisi oleh jenglot tadi. Iren menyemangati dengan suara keras. Tapi aku tidak berani. Amel menjerit sekuatnya. Ia menangis karena ketakutan dan juga panik. Iren dan Musa saling berpandangan, bingung memujuk Amel. Mungkin kalau ada Sena, situasinya akan berbeda. Omongan Sena pasti didengarnya. Sayangnya Sena sudah tiada dan hanya tinggal mereka bertiga. Sementara dari arah belakang suara mendengung terdengar makin dekat. Ketiganya refleks menoleh ke belakang. Tampak ratusan jenglot berterbangan ke arah mereka. Tak lagi hanya satu seperti tadi ketika baru menampakkan diri. Kali ini bergerombol bersama kawanannya. Lari! Iren berlari lebih dulu, disusul Amel dan Musa di belakangnya. Mereka berlari sekuat tenaga dan tak lagi memperhatikan jalur terjal yang harus mereka lewati. Puluhan bahkan ratusan jenglot seukuran manusia terus mengejar. Tak sempat memperhatikan, ia fokus melihat ke depan agar tak panik. Iren tergelincir. Untungnya ia sigap mencari pegangan. Dicengkramnya akar pohon yang melintang kuat-kuat. Juanglah, kau tidak boleh jatuh. Musa menyemangati dari belakang. Ia tak mungkin membantu kekasihnya. Jalan yang mereka lewati terlalu sempit untuk dilewati dua orang. Sementara Amel berada di depannya dan menunggu Iren naik. Iren dengan sekuat tenaga mencoba merangkak naik ke atas. Tanah yang licin membuatnya kesulitan mencari pijakan. Beberapa kali ia terjatuh. Suara ratusan jenglot yang mengejar mereka semakin dekat. Iren menoleh. Tinggal beberapa ratus meter lagi, jenglot itu akan tiba di dekat mereka. Aku harus bisa. Iren berjuang sekuat tenaga. Ia tak ingin mati begitu saja. Ia harus tetap berusaha menyelamatkan diri. Iren terus mendorong kakinya untuk naik. Perlahan, ia mendapatkan pijakan untuk kakinya. Sekuat tenaga, ia merayap ke atas dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Iren meringis kesakitan. Tangannya menahan nyeri karena akar pohon yang dipegangnya lumayan keras. Ia mengibas tangannya sekilas lalu kembali berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran jenglot. Teriakan jenglot semakin dekat. Mereka berpencar dan mengerumuni ketiganya. Musa membungkukkan badan, kemudian berlari menghindar dari jenglot yang mengerumuninya. Sementara Amel yang berada di depannya terpaku tak berani melangkah. Tubuhnya bergetar menahan rasa takut. Jenglot-jenglot menyeringai senang melihat raut ketakutannya. Mereka mengarahkan cakaran ke tubuhnya. Jangan! Amel berteriak histeris. Sikunya dilipat berusaha melindungi diri. Iren yang masih terus berlari menghindari kejaran sempat menoleh sekilas dan merasa ingin melindungi Amel. Namun itu tak mungkin dilakukannya.
karena ia sendiri harus menyelamatkan diri. "Lari, jangan biarkan mereka memaksamu," Musa menghardik Amel yang sepertinya terperangkap dalam kerumunan jenglot. "Aku tidak bisa," Amel menjerit. Rasa takutnya lebih besar menguasai dirinya. Keberaniannya dan semangatnya untuk terus hidup menguap begitu saja. Jenglot semakin dekat. Cakarnya mulai mengenai punggung tangan Amel. Amel mundur dan tak menyadari tapak kakinya telah berada di pinggir jurang. Ah! Raungan para jenglot menghampiri wajahnya. Amel memejamkan mata berharap para jenglot tersebut menghilang dari pandangan. Namun sesuatu terjadi di luar kuasanya. Kakinya tergelincir. Ah, tidak! Amel jatuh ke jurang. Musa dan Iren tersentak kaget, menghentikan langkah tanpa mampu berbuat apa-apa. Sekejap kemudian suara Amel hilang di dasar jurang. "Lari!" Musa yang lebih dulu sadar bahwa bahaya masih bersama mereka meneriakkan Iren. Iren tersentak dari kesedihan kehilangan Amel. Ia kembali berlari menyelamatkan diri. Kini tinggal mereka berdua, Iren yang berlari di depan dan Musa di belakangnya, sama-sama berusaha keluar dari situasi yang membahayakan hidup mereka ini. Nah itu guys, part 9-nya sampai di situ. Kita lanjutin aja ya ke part 10-nya dengan judul Munculnya Harimau Putih. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja masuk ke ceritanya. Cekidot! Tiba di shelter 7, jalur semakin curam. Mereka harus mendaki punggung gunung yang semakin menanjak sementara angin bertiup kencang menggoyangkan tubuh mereka. Ah! Ratusan jenglot masih saja mengejar dan tak memberi jeda untuk mereka beristirahat. Iren dan Musa merasakan lutut mereka yang serasa hampir copot dipaksa terus berlari kencang. Ah! Iren menumpahkan amarahnya. Sudah terlalu letih ia diteror makhluk yang meminjam tubuh Pais dan Sena yang kemudian merenggut nyawa keempat teman-temannya. Dan kini menurut Iren, saatnya melakukan perlawanan sebelum mati sia-sia. Ah! Musa merunduk untuk menghindari serangan jenglot. Sebaliknya, Iren dengan berani menangkap tangan jenglot dan menghempaskannya ke jurang. "Mati kau!" Iren mengeluarkan umpatan. Musa yang mendengar mengangkat sedikit kepalanya. Terbelalak kaget melihat aksi Iren yang dengan gagah berani mencoba melawan. "Iren, kau takkan bisa melawannya," Musa memperingatkan. Ia takut terjadi sesuatu pada Iren. Padahal sebaliknya, tubuhnya yang habis diterkam oleh gerombolan jenglot yang menyerang. "Bodoh, kita akan mati konyol kalau tak melawan." Sambil berlari di bawah hujan yang mulai mereda, Iren terus menangkis serangan demi serangan dan menghajar jenglot-jenglot tersebut. Mendengar ucapan Iren, Musa seperti menemukan kesadarannya. Ia tak lagi merunduk untuk menghindari serangan. Sebaliknya, ia kini menyerang balik jenglot-jenglot yang mengerumuninya. Ah! Serangan panjang terdengar dari jenglot-jenglot yang terkena pukulan Musa dan Iren. Satu persatu tubuh makhluk yang rapuh itu rontok menjadi abu hingga jumlahnya berkurang. Jenglot yang menyerang tak lagi sebanyak sebelumnya. Hanya tersisa beberapa puluh saja. "Dengar, aku tak akan membiarkan satupun dari kalian lolos dari seranganku," Musa berujar. Para jenglot yang tersisa berhenti menyerang, mundur menjauh dan menghilang di balik kegelapan malam. Hening untuk sesaat. Iren dan Musa menarik napas lega mengira semua teror kematian yang menghampiri teman-teman mereka sudah berakhir. Mereka berpelukan erat meluapkan kebahagiaan. Ah! Suara erangan keras yang besarnya berkali-kali lipat dari suara jenglot yang sebelumnya menyerang mereka tiba-tiba terdengar. Musa dan Iren tersentak kaget dan refleks melepaskan pelukan, melihat ke depan dan mendapati jenglot raksasa yang bersiap menyerang. "Itu!" Iren tak meneruskan ucapannya. Wajahnya tegang, sibuk mengira-ngira apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh! Erangan jenglot kali ini terdengar marah, seolah bersiap membalas dendam atas kematian beberapa anggota kawanannya. Musa dan Iren mundur ketakutan. Tangan mereka bergenggaman erat saling menguatkan. Oh! Jenglot raksasa menyerang dengan cepat. Musa dan Iren jatuh tersungkur di tanah saat menghindari serangannya. Bruk!
Jenglot tersenyum. Melihat keduanya sudah jatuh, ia merasa diuntungkan. Ini posisi bagus baginya untuk menyerang. Oh! Tangan raksasa itu dengan kuku jarinya yang runcing sebesar bilah pisau bergerak cepat ke arah mereka siap untuk dihunuskan. Tidak! Musa dan Iren tak berani melihat, hanya mampu memekik sekuat tenaga. Mereka tak menyadari selarik sinar yang jatuh dari langit menghalangi serangan jenglot. Selarik sinar itu jatuh di hadapan Musa dan Iren dan memunculkan sesosok harimau putih raksasa. Harimau putih itu menyerang balik jenglot raksasa dan membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Ah! Suara erangan bernada kesakitan terdengar. Musa dan Iren membuka mata ketika mendengarnya. Mereka melihat jenglot raksasa yang jatuh tertimpa tubuh harimau putih. Oh! Hanya sebentar jenglot raksasa mengaduh. Ia mulai kembali mengerang penuh kemarahan. Jenglot raksasa mencoba melawan. Kedua makhluk tersebut terlibat pertarungan. Musa dan Iren sempat tertegun menyaksikannya, sampai-sampai tak menyadari kalau mereka sendiri dalam bahaya. Shh, kita harus pergi dari sini. Musa yang duluan tersadar menyikut lengan Iren. Iren mengangguk mengiyakan. Keduanya lalu mundur perlahan dan berlari menjauh. Nah, oke guys, itu untuk part 10-nya. Gimana? Mau digaspol aja nih sampai part 11 yang terakhir? Kalian pasti penasaran kan dengan ending ceritanya? Ya udah deh, kita langsung aja gasken ke part 11, part terakhir dengan judul Puncak Gunung Salak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Mereka terus berlari mendaki ke atas, tanpa menoleh lagi ke belakang. Rasa letih, lapar, dan mengantuk tak lagi dirasa. Yang hinggap hanya keinginan untuk lolos dan menyelamatkan diri dari jenglot yang telah membunuh teman-teman mereka. Gerimis mulai berhenti turun, menyisakan kuyup di baju mereka dan dingin yang menusuk-nusuk kulit. Namun mereka tak menghiraukan, terus saja berlari sejauh mungkin. Apa jenglot itu sudah mati? Saat berlari, Iren teringat harimau yang mencoba menerkam jenglot raksasa. Musa menggeleng-gelengkan kepala. Aku tak tahu, tapi lebih baik tak memikirkannya. Kita harus segera sampai ke puncak agar bisa bertemu pendaki lain dan meminta bantuan pada mereka agar bisa turun dari sini dengan selamat. Iren mengiyakan. Matanya kembali lurus ke depan memperhatikan jalan yang akan mereka lintasi. Jalan agak besar yang merupakan persimpangan dua jalur yakni jalur Cangkuang Cidahu yang mereka daki dan jalur dari Girijaya. Jalan ini tidak terlalu curam. Iren dan Musa hanya melewati akar-akar pohon dan batu-batu berselimut tanah gembur untuk sampai di puncak Gunung Salak 1. Tidak terlalu sulit karena sang fajar mulai mengintip dari peraduannya yang memudahkan mereka mencari batu-batu pijakan yang tepat. Aku tak kuat lagi, Iren menggumam sebelum ambruk ke tanah. Musa dengan sisa-sisa tenaga memanggul tubuh Iren di atas punggungnya. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan naik ke atas. Sempoyongan ia berjalan dan terus berusaha untuk tetap mendaki walau kakinya terasa berat dilangkahkan. Beberapa menit berlalu. Ia melihat rerimbunan pohon besar dan suara orang yang bercakap-cakap di kejauhan. Tolong! Musa berteriak pelan sebelum ambruk di samping deretan makam kuno yang salah satunya merupakan makam Mbah Gunung Salak. Para peziarah dan pendaki yang tengah bersantai di pondok tersentak bangun mendengar teriakan seseorang di luar. Mereka langsung berhamburan keluar untuk mengetahui siapa yang barusan meminta tolong. Mereka pingsan. Salah seorang pendaki yang memeriksa denyut keduanya memberitahu. Sepertinya mereka terluka parah. Pendaki lainnya yang memperhatikan banyak luka di tubuh keduanya memberi kesimpulan. Sebaiknya kita bawa ke pondok dulu. Setelah itu baru hubungi pos jaga. Peziarah yang berada di samping mereka memberi saran. Semua mengangguki dan bersama-sama menggotong tubuh Iren dan Musa ke pondok. Di mana aku? Musa membuka matanya dan melihat sinar matahari yang terang bersinar siang itu. Ia mencoba mengingat semua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Iren,
Ia menyebut satu nama yang ingin dilihatnya setelah kejadian buruk kemarin. Musa, gadis itu terjaga dan mendapati dirinya sudah berada di atas tanduk. Kalian jatuh pingsan di puncak Gunung Salak. Para peziarah menghubungi pos jaga dan memberitahu kami. Tim SAR yang membawa tubuh mereka dengan tandu menjelaskan. Petugas loket memberitahu kami kalau kalian datang berenam. Mana teman kalian yang lain? Tim SAR bertanya. Mereka sudah tiada. Air mata jatuh di pelupuk mata Iren saat mengatakannya. Lalu sekelumit cerita mengalir dari mulut Musa. Ihwal pendakian mereka dan Pais yang kerasukan roh halus hingga membantai semua temannya. Kalian beruntung masih bisa selamat, Tim SAR menggumam. Bagaimana caranya? Mereka saling berpandangan, bingung menjawabnya. Takut jika mereka katakan kebenarannya tak akan ada yang percaya. Bahwa seekor harimau putihlah yang menyelamatkan mereka dengan bertarung melawan jenglot. Tak ada, kami hanya terus berlari menghindari dari teman kami yang kerasukan roh halus. Iren menjawab, ia sendiri menghilang setelah itu. Tidak tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Musa mengarang sebuah kebohongan yang ia yakin mampu menutup episode getir dari perayaan kelulusan kemarin. Tim SAR mangut-mangut mendengar cerita mereka, sampai-sampai tak menyadari mereka telah memasuki sel tertuju. Jalan yang menurun dan tanah yang basah membuat tim SAR harus ekstra hati-hati berjalan. Langkah pelan dan tangan memegang ujung tanduk kuat-kuat. Namun, biarpun telah berusaha mendadak mereka berempat terpleset secara berbarengan. Brak! Tandu yang mereka pegang terlepas dari genggaman. Musa dan Iren jatuh ke tanah dalam posisi bersebelahan. Ah! Keduanya menjerit tertahan menahan sakit akibat terjatuh barusan. Maaf. Tim SAR yang jatuh terduduk berusaha bangun sambil mengelap pakaian mereka yang kotor. Iren dan Musa tak sempat memperhatikan tim SAR. Dalam posisi rebah ke tanah, mereka saling melihat untuk memastikan kondisi masing-masing tak ada yang terluka. Namun, sesuatu menghalangi pandangan mereka. Sesosok makhluk kecil yang berada di tengah-tengah di antara wajah mereka yang menempel pada tanah. Mereka terhenyak, tak percaya akan melihatnya kembali. Dia! Iren tak melanjutkan ucapannya ketika tangan Musa terulur dan mengangkat makhluk kecil seukuran jempol manusia tersebut. Troublemaker, Musa menyambung. Tim SAR yang sibuk membersihkan kotoran yang menempel tak sempat memperhatikan Iren dan Musa yang menyeringai dan menyimpul senyum ke arah makhluk tersebut. Akan kau apakan? Sambil mengambil jenglot tersebut dari tangan Musa dan mengamatinya, Iren bertanya. Kusimpan, Musa menjawab. Kau mau menyimpannya? Iren hendak meremukan tubuh mungil jenglot tersebut namun Musa menahannya. Suatu saat kau takkan menyesal menyimpannya. Musa melepaskan buku jari Iren dan mengambil kembali jenglot di tangan Iren. Pemuda itu kemudian memasukkan jenglot ke saku celananya. Kalian tidak apa-apa? Suara tim SAR menghentikan perbincangan mereka. Kami baik-baik saja, Musa menyahut. Ia melirik Iren yang masih terdiam memperhatikan saku celananya. Kau marah aku menyimpannya? Mata Iren beralih menatap Musa. Sesaat tanpa ekspresi, lalu kemudian menggeleng pelan dan tersenyum simpul. Maaf, kami tidak hati-hati. Tim SAR menghampiri tubuh keduanya dan memindahkannya kembali ke atas tanduk. Setelah berada di atas tanduk masing-masing, Iren dan Musa memejamkan mata, berusaha melupakan peristiwa tragis semalam dan menikmati perjalanan turun dari puncak salak yang masih menyimpan misteri. Dan ceritanya tamat, guys. Wow. Gimana nih cerita penunggu gunung salak dari part 1 sampai part 11? Cukup membagongkan ya. Wow. Di keenam teman-temannya hingga tersisa 2 orang saja yang selamat. Intinya, jika kalian mau naik gunung salak harus penuh persiapan ya. Jangan seperti orang-orang yang ada dalam cerita itu tanpa persiapan. Mereka tiba-tiba langsung dadakan, merayakan kelulusan, malah naik ke puncak gunung salak. Wah, gila sih itu. Nah, oke guys, ceritanya sampai di situ aja. Buat kalian yang suka dengerin cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian gak ketinggalan update cerita dari aku, dan agar aku makin semangat juga nontonnya. See you in the next video, bye-bye.